Bayangkan keheningan abadi, kegelapan mutlak yang melahap cahaya, ruang, dan waktu itu sendiri. Inilah reputasi lubang hitam, monster kosmik yang gravitasinya begitu kuat, sehingga tidak ada satupun yang bisa lolos dari cengkeramannya. Ini adalah hukum fundamental alam semesta kita, sebuah pilar yang menopang bangunan fisika modern yang didirikan oleh Albert Einstein. Namun, bagaimana jika hukum itu dilanggar? Bagaimana jika dari dalam penjara tergelap di alam semesta sesuatu berhasil keluar? Malam ini, kita tidak hanya akan menatap ke dalam jurang kosmik, kita akan menyaksikan sesuatu merangkak keluar darinya. Bersiaplah, karena kita akan menjelajahi sebuah anomali yang mengguncang fondasi pemahaman kita tentang realitas, sebuah peristiwa yang memaksa kita untuk bertanya, apakah kita benar-benar mengerti cara kerja alam semesta? Sebelum kita menyelami anomali yang membingungkan ini, mari kita bangun fondasi pemahaman kita. Mari kita kembali ke awal abad ke-20, ke pikiran cemerlang Albert Einstein. Dengan teori relativitas umumnya, ia melukiskan gambaran alam semesta yang baru dan radikal. Gravitasi bukanlah gaya tarik-menarik misterius, melainkan kelengkungan jalinan ruang dan waktu itu sendiri yang disebabkan oleh massa dan energi. Benda-benda masif seperti bintang dan planet menciptakan lekukan pada jalinan ini, dan benda-benda lain bergerak mengikuti kelengkungan tersebut. Einstein menyadari bahwa jika sebuah bintang yang sangat masif mati dan runtuh karena gravitasinya sendiri, ia bisa melengkungkan ruang waktu secara ekstrim, menciptakan sebuah titik dengan kepadatan tak terhingga yang disebut singularitas. Di sekeliling singularitas ini, terdapat sebuah batas tak kasat mata yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa atau event horizon. Inilah titik tanpa harapan, point of no return. Begitu sesuatu, bahkan seberkas cahaya, melintasi batas ini, ia terperangkap selamanya. Semua jalan di dalam cakrawala peristiwa hanya mengarah ke satu tujuan, singularitas di pusatnya. Inilah dogma lubang hitam, absolut, tak terbantahkan. Setidaknya, itulah yang kita yakini hingga saat ini. Kisah kita dimulai bukan dengan ledakan, melainkan dengan sebuah bisikan di tengah keheningan kosmik. Para astronom di Very Large Array, sebuah jajaran teleskop radio raksasa yang tersebar di padang gurun New Mexico, sedang melakukan pengamatan rutin terhadap Sagittarius A bintang, lubang hitam supermasif yang bersemayam di jantung galaksi kita, Bima Sakti. Selama bertahun-tahun, Sagittarius A bintang telah menjadi subjek penelitian yang intens, namun relatif tenang. Ia sesekali menelan bintang atau awan gas yang malang, menghasilkan kilatan energi yang dapat dideteksi, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan dalam keheningan gravitasi yang megah. Para ilmuwan tahu apa yang diharapkan. Fluktuasi minor, dengungan latar belakang dari materi yang berputar di piringan akresinya, dan di atas segalanya, ketiadaan sinyal dari balik cakrawala peristiwanya. Malam itu, seperti ribuan malam sebelumnya, data mengalir dari piringan-piringan teleskop yang mengarah ke langit, diubah menjadi angka dan grafik di layar monitor. Awalnya tidak ada yang aneh. Pola-pola yang familiar muncul, detak jantung galaksi yang sudah mereka kenal. Namun kemudian, sebuah anomali muncul. Sebuah sinyal radio yang singkat, tajam, dan sama sekali tidak terduga. Sinyal itu tidak berasal dari piringan akresi yang panas dan bergejolak. Analisis awal menunjukkan sumbernya berasal dari area yang seharusnya benar-benar senyap, tepat dari dalam radius cakrawala peristiwa Sagittarius A bintang. Tentu saja, reaksi pertama adalah skeptisisme. Pasti ini adalah kesalahan instrumen, gangguan atmosfer, atau mungkin sinyal dari satelit buatan manusia yang kebetulan melintas. Protokol standar segera dijalankan. Kalibrasi diperiksa ulang, data disaring untuk mencari interferensi, dan log pengamatan ditinjau dengan cermat. Tetapi sinyal itu tetap ada, bersih, jernih, dan tak dapat disangkal. Bisikan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Para astronom di ruangan kontrol itu belum menyadarinya, tetapi mereka baru saja menjadi saksi pertama dari sebuah peristiwa yang akan menantang satu abad kemajuan fisika. Sesuatu telah berbicara dari tempat di mana seharusnya hanya ada keheningan abadi. Berita tentang anomali di Sagittarius A bintang menyebar dengan cepat di kalangan komunitas astrofisika. Awalnya melalui email-email rahasia dan panggilan video larut malam. Reaksi universal adalah ketidakpercayaan yang dibalut dengan rasa penasaran yang luar biasa.
Setiap observatorium besar di dunia yang mampu mengamati pusat galaksi segera mengarahkan instrumen mereka ke sana. Teleskop radio di Chili, observatorium sinar X di orbit, bahkan teleskop inframerah, semuanya bergabung dalam perburuan. Mereka tidak perlu menunggu lama. Beberapa hari kemudian, anomali itu terjadi lagi. Kali ini bukan hanya sebuah sinyal radio tunggal, sebuah ledakan energi singkat atau transient terdeteksi dalam berbagai spektrum gelombang elektromagnetik. Observatorium Sinar X Chandra milik NASA menangkap kilatan sinar X berenergi tinggi, sementara teleskop inframerah seperti Spitzer mendeteksi pancaran panas yang singkat. Yang paling menakjubkan adalah data yang berasal dari Event Horizon Telescope, jaringan teleskop global yang sama, yang pertama kali berhasil mengambil gambar lubang hitam. Dengan menggabungkan data dari berbagai teleskop, mereka mampu merekonstruksi lokasi sumber ledakan itu dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasilnya membuat semua orang merinding. Sumber energi itu tidak hanya dekat dengan cakrawala peristiwa, tetapi data triangulasi menunjukkan bahwa lintasannya berasal dari dalam cakrawala peristiwa, bergerak keluar. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap semua yang kita ketahui. Bagaikan melihat sebuah batu yang dilempar ke dalam kolam, tiba-tiba melompat kembali ke tangan pelemparnya. Tim-tim ilmuwan di seluruh dunia bekerja tanpa lelah, melakukan analisis independen. Mereka mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Mungkinkah itu adalah efek pelensaan gravitasi yang aneh, di mana cahaya dari bintang di belakang lubang hitam dibelokkan sedemikian rupa sehingga tampak berasal dari dalam? Model komputer dijalankan, simulasi dibuat, tetapi tidak ada model pelensaan gravitasi yang bisa mereplikasi data yang diamati. Mungkinkah itu adalah jenis fenomena jet relativistik yang belum pernah terlihat sebelumnya, di mana materi terlontar dari kutub lubang hitam? Juga tidak cocok, arah dan sifat energinya salah. Setiap penjelasan konvensional yang diajukan, satu persatu, gugur. Kepastian yang menakutkan mulai merayap di benak para ilmuwan. Ini bukan kesalahan, bukan ilusi, ini nyata. Setelah dipastikan bahwa anomali ini nyata dan bukan sekadar artefak data, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih mendalam dan membingungkan. Apa sebenarnya benda atau fenomena yang keluar ini? Menganalisis sifat sinyal tersebut adalah langkah krusial berikutnya. Para ilmuwan membedah data spektrum yang mereka kumpulkan, mencari sidik jari kimia atau pola fisik yang bisa memberikan petunjuk. Hasilnya hanya menambah misteri. Sinyal itu tidak memiliki karakteristik materi biasa seperti gas hidrogen atau debu kosmik yang dipanaskan. Spektrumnya non-termal, yang berarti ia tidak dihasilkan oleh panas, melainkan oleh proses fisik lain yang jauh lebih eksotis, mungkin melibatkan medan magnet yang sangat kuat atau partikel yang dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya. Selain itu, durasinya yang sangat singkat dan kekuatannya yang luar biasa menunjukkan pelepasan energi yang sangat terkonsentrasi. Ini bukan sekadar kebocoran acak, ini adalah peristiwa yang terdefinisi dengan baik, sebuah paket energi dan informasi yang terstruktur. Para ilmuwan mencoba membandingkannya dengan fenomena kosmik lain yang dikenal. Apakah ini sejenis semburan radio cepat, FRB? Beberapa karakteristiknya mirip, seperti durasinya yang singkat dan spektrum radionya. Namun, FRB diyakini berasal dari bintang neutron bermagnet kuat yang disebut magnetar dan belum pernah ada yang terdeteksi berasal dari dalam lubang hitam. Apakah ini semburan sinar gamma, GRB? Lagi-lagi, beberapa kemiripan ada, tetapi profil energinya tidak cocok dengan model GRB yang paling umum yang melibatkan kematian bintang masif atau tabrakan bintang neutron. Sinyal ini unik. Para ahli teori mulai bermain dengan ide-ide yang lebih liar. Mungkinkah ini bukan materi barionik, materi yang membentuk kita, planet, dan bintang? Sama sekali. Mungkinkah ini adalah gumpalan energi murni? Atau mungkin manifestasi dari partikel eksotis yang hanya ada dalam teori, seperti aksion atau partikel supersimetris? Setiap hipotesis baru tampaknya lebih aneh dari yang sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa dikesampingkan. Yang paling signifikan dari semuanya adalah analisis terhadap informasi yang terkandung dalam sinyal. Meskipun sulit untuk diuraikan, sinyal tersebut menunjukkan adanya pola dan kompleksitas, bukan sekadar kebisingan acak. Ini membawa kita ke salah satu masalah terdalam dalam fisika lubang hitam, paradoks informasi. Fisika kuantum menyatakan bahwa informasi tidak pernah bisa dihancurkan.
Sementara relativitas umum menyatakan bahwa apapun yang jatuh ke dalam lubang hitam akan lenyap selamanya, beserta informasinya. Mungkinkah sinyal ini adalah gema dari informasi yang hilang, yang entah bagaimana berhasil melarikan diri dari singularitas? Pertanyaan ini tidak lagi hanya tentang astronomi. Ini adalah pertanyaan tentang sifat dasar realitas itu sendiri. Mari kita berhenti sejenak dan benar-benar meresapi betapa mustahilnya peristiwa ini menurut pemahaman fisika kita saat ini. Untuk melakukannya, kita harus kembali ke konsep inti dari teori relativitas umum Einstein. Ruang dan waktu bukanlah panggung statis tempat alam semesta beraksi, melainkan aktor dinamis yang dapat melengkung dan meregang. Di sekitar lubang hitam, kelengkungan ini menjadi begitu ekstrim, sehingga ruang dan waktu itu sendiri seolah-olah mengalir seperti air terjun menuju singularitas di pusatnya. Bayangkan Anda berada di sebuah perahu di sungai yang mengalir deras menuju air terjun raksasa. Jauh di hulu, arusnya tenang, dan Anda masih bisa mendayung ke arah manapun yang Anda suka. Namun, seiring Anda mendekati bibir air terjun, arusnya menjadi lebih kuat. Ada titik di mana, tidak peduli seberapa kuat Anda mendayung melawan arus, Anda tetap akan terbawa menuju tepi. Titik ini, di mana kecepatan arus sungai melebihi kecepatan maksimum perahu Anda, adalah analogi dari cakrawala peristiwa. Dalam kasus lubang hitam, arus tersebut adalah aliran ruang waktu itu sendiri, dan kecepatan maksimum yang tidak dapat dilampaui adalah kecepatan cahaya. Di luar cakrawala peristiwa, secara teoretis Anda masih bisa menyalakan mesin roket dan melarikan diri, asalkan Anda memiliki energi yang cukup. Tetapi begitu Anda melintasi cakrawala peristiwa, ruang itu sendiri menyeret Anda ke dalam lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ini bukan berarti Anda bergerak menembus ruang lebih cepat dari cahaya, yang mana mustahil. Sebaliknya, ruang itu sendiri yang membawa Anda bersamanya. Di dalam cakrawala peristiwa, semua arah masa depan, secara harfiah semua kemungkinan jalur yang bisa Anda ambil dalam ruang waktu menunjuk ke satu titik, singularitas. Melarikan diri dari dalam lubang hitam akan sama mustahilnya dengan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Anda tidak bisa melakukannya, tidak peduli seberapa kuat mesin roket Anda, karena kemarin tidak ada lagi sebagai tujuan yang bisa Anda capai. Demikian pula, luar tidak lagi menjadi tujuan yang bisa dicapai dari dalam cakrawala peristiwa. Oleh karena itu, mendeteksi sesuatu yang keluar dari lubang hitam bukan hanya seperti melihat bola melambung ke atas tanpa ada yang melemparnya. Ini seperti melihat hari esok terjadi sebelum hari ini, sebuah pelanggaran kausalitas yang fundamental. Peristiwa di Sagittarius A bintang ini tidak hanya menantang pemahaman kita tentang gravitasi. Ia merobek buku aturan tentang hubungan sebab akibat dan arah panah waktu. Untuk memahami betapa radikalnya pengamatan ini, kita perlu membedakannya dari satu-satunya mekanisme pelepasan energi dari lubang hitam yang telah diprediksi oleh teori radiasi Hawking. Pada tahun 1974, Stephen Hawking melakukan salah satu lompatan konseptual paling menakjubkan dalam sejarah fisika. Ia menggabungkan dua pilar fisika modern yang tampaknya tidak cocok. Teori relativitas umum Einstein yang menggambarkan alam semesta dalam skala besar, dan mekanika kuantum yang mengatur dunia partikel subatomik yang aneh. Hawking menyadari bahwa ruang hampa di sekitar cakrawala peristiwa sebenarnya tidak benar-benar kosong. Menurut mekanika kuantum, ruang hampa adalah lautan buih dari partikel virtual yang terus-menerus muncul dan saling memusnahkan dalam sekejap mata. Biasanya partikel dan antipartikel ini muncul berpasangan, ada untuk sepersekian detik, lalu bertabrakan dan lenyap kembali menjadi ketiadaan. Namun, Hawking berteori bahwa jika sepasang partikel virtual ini muncul tepat di tepi cakrawala peristiwa, salah satunya bisa jatuh ke dalam lubang hitam, sementara yang lain berhasil lolos. Bagi pengamat dari luar, partikel yang lolos ini tampak seperti radiasi termal yang dipancarkan oleh lubang hitam. Karena energi tidak dapat diciptakan dari ketiadaan, energi untuk menciptakan partikel yang lolos ini dicuri dari massa lubang hitam itu sendiri. Akibatnya, lubang hitam secara perlahan kehilangan massa dan menguap selama periode waktu yang sangat-sangat lama. Triliunan-triliunan kali usia alam semesta saat ini untuk lubang hitam seukuran matahari. Ini adalah ide yang revolusioner, menunjukkan bahwa lubang hitam tidak sepenuhnya hitam. Mereka bersinar dengan sangat redup. Namun, fenomena yang diamati di Sagittarius A bintang sama sekali berbeda dengan radiasi Hawking.
Pertama, skala energinya. Radiasi Hawking adalah proses yang sangat lemah dan lambat. Untuk lubang hitam supermasif seperti Sagittarius A bintang, suhu radiasinya hanya sebagian kecil dari 1 derajat di atas nol mutlak, membuatnya praktis mustahil untuk dideteksi dengan teknologi saat ini. Sebaliknya, sinyal yang terdeteksi adalah ledakan energi yang kuat dan terkonsentrasi. Kedua, sifatnya. Radiasi Hawking bersifat termal dan acak, seperti desis statis yang samar. Sinyal yang diamati seperti yang telah kita bahas, bersifat non-termal dan tampaknya memiliki struktur. Ini bukan penguapan partikel tunggal, melainkan pelepasan gumpalan yang koheren. Dengan kata lain, radiasi Hawking seperti uap yang perlahan naik dari secangkir kopi panas. Sementara apa yang dilihat para astronom lebih mirip geyser yang tiba-tiba meletus dari dalamnya. Jadi, sementara teori Hawking membuka pintu bagi gagasan bahwa lubang hitam dapat kehilangan massa, ia tidak dapat menjelaskan peristiwa spesifik yang terjadi. Para ilmuwan berhadapan dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada dalam buku teks. Misteri ini membawa mereka melampaui Hawking ke dalam ranah spekulasi yang lebih dalam dan lebih aneh. Kegagalan penjelasan konvensional, termasuk radiasi Hawking, memaksa para ilmuwan untuk membuka laci berisi teori-teori paling spekulatif dan radikal dalam fisika teoretis. Salah satu ide pertama yang muncul dari kegelapan adalah konsep lubang putih atau white hole. Jika lubang hitam adalah wilayah ruang waktu di mana segala sesuatu hanya bisa masuk, maka lubang putih secara teoretis adalah kebalikannya, sebuah wilayah hipotetis di mana segala sesuatu hanya bisa keluar. Ide ini bukan fiksi ilmiah murni, ia muncul secara alami dari matematika persamaan medan Einstein dalam teori relativitas umum. Ketika Anda memecahkan persamaan ini untuk kasus sebuah benda bulat yang tidak berotasi dan tidak bermuatan, dikenal sebagai solusi Schwarzschild. Matematika tersebut tidak hanya menggambarkan lubang hitam, tetapi juga kembarannya, lubang putih. Dalam gambaran ini, materi yang jatuh ke dalam lubang hitam akan mencapai singularitas dan kemudian memantul dan keluar melalui lubang putih. Lubang putih akan menjadi sumber materi dan energi yang spontan, memuntahkan kembali apa yang telah ditelan oleh lubang hitam. Konsep ini sangat menarik karena ia menyediakan mekanisme yang jelas untuk sesuatu keluar dari singularitas. Mungkinkah anomali di Sagittarius A bintang adalah bukti pengamatan pertama dari keberadaan lubang putih? Mungkinkah lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita sebenarnya adalah objek yang jauh lebih kompleks, sebuah lubang abu-abu yang dapat menelan dan kemudian memuntahkan materi? Hipotesis ini sangat menggoda. Ia akan menjelaskan mengapa sinyal itu tampak berasal dari dalam cakrawala peristiwa. Namun, konsep lubang putih juga dibebani dengan masalah teoretis yang serius. Sebagian besar fisikawan percaya bahwa lubang putih sangat tidak stabil. Menurut perhitungan, bahkan sejumlah kecil materi yang mencoba jatuh ke arah lubang putih akan menyebabkan penumpukan energi yang luar biasa di cakrawalanya, yang pada akhirnya akan menyebabkannya runtuh menjadi lubang hitam. Dengan kata lain, lubang putih mungkin hanya bisa ada dalam isolasi sempurna, sebuah kondisi yang tidak mungkin terjadi di alam semesta nyata yang dipenuhi materi dan radiasi. Karena ketidakstabilan ini, lubang putih sebagian besar telah dianggap sebagai keingintahuan matematis, bukan objek fisik yang nyata. Namun, pengamatan di Sagittarius A bintang memaksa para ilmuwan untuk meninjaunya kembali. Mungkinkah ada mekanisme stabilisasi yang belum kita pahami? Mungkinkah fisika kuantum, yang tidak termasuk dalam solusi asli Einstein, memainkan peran dalam menjaga lubang putih tetap terbuka cukup lama untuk melepaskan ledakan energi? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka jalan baru untuk penelitian, mengubah fantasi matematis menjadi kemungkinan yang harus diuji. Jika ide tentang lubang putih terasa terlalu tidak stabil, ada konsep lain yang sama-sama menakjubkan, yang juga muncul dari persamaan Einstein, jembatan Einstein-Rosen, yang lebih dikenal sebagai lubang cacing atau wormhole. Seperti lubang putih, lubang cacing bukanlah ciptaan fiksi ilmiah, melainkan solusi matematis yang valid dari teori relativitas umum. Ide dasarnya adalah bahwa dua titik yang sangat jauh dalam ruang waktu, atau bahkan dua alam semesta yang berbeda, dapat dihubungkan oleh sebuah terowongan atau jembatan. Bayangkan jalinan ruang waktu sebagai selembar kertas. Untuk pergi dari satu titik ke titik lain, Anda biasanya harus melakukan perjalanan melintasi permukaan kertas tersebut.
Tetapi jika Anda melipat kertas itu dan menusuknya dengan pensil, Anda menciptakan jalan pintas yang jauh lebih pendek. Itulah analogi kasar untuk sebuah lubang cacing. Dalam konteks anomali Sagittarius A bintang, hipotesisnya adalah sebagai berikut. Lubang hitam di pusat galaksi kita mungkin bukan hanya titik akhir, melainkan juga sebuah pintu masuk. Materi atau energi yang jatuh ke dalamnya tidak hancur di singularitas, melainkan melakukan perjalanan melalui lubang cacing dan keluar di tempat lain. Tempat lain ini bisa jadi adalah wilayah lain di alam semesta kita, miliaran tahun cahaya jauhnya, atau bahkan alam semesta lain sama sekali. Namun teori ini juga bisa bekerja sebaliknya. Mungkinkah lubang hitam kita terhubung dengan lubang hitam atau putih di alam semesta lain, dan apa yang kita lihat keluar adalah sesuatu yang masuk dari sisi lain? Sinyal yang terdeteksi bisa jadi adalah kiriman dari kosmos yang sama sekali berbeda, yang kebetulan menggunakan jaringan lubang cacing universal untuk bepergian. Ini adalah pemikiran yang membingungkan sekaligus mempesona. Ia akan mengubah pemahaman kita tentang topologi alam semesta, menunjukkan bahwa kosmos jauh lebih terhubung daripada yang kita kira. Namun, sama seperti lubang putih, lubang cacing juga memiliki masalah teoretisnya sendiri. Perhitungan menunjukkan bahwa lubang cacing yang muncul dari solusi klasik Einstein akan sangat tidak stabil dan akan runtuh begitu cepat, sehingga bahkan cahaya pun tidak akan punya waktu untuk melewatinya. Untuk menjaga lubang cacing tetap terbuka dan dapat dilalui, diperlukan sejenis materi atau energi yang sangat eksotis dengan sifat anti-gravitasi, materi eksotis dengan massa negatif. Kita belum pernah mengamati materi semacam ini, dan keberadaannya akan melanggar beberapa prinsip energi yang kita yakini. Meskipun demikian, misteri di Sagittarius A bintang begitu besar, sehingga para ilmuwan bersedia mempertimbangkan, bahkan ide-ide yang paling radikal sekalipun. Mungkinkah sinyal ini adalah bukti tidak langsung pertama dari keberadaan materi eksotis yang menopang sebuah jembatan kosmik? Pertanyaan ini mendorong batas imajinasi dan fisika teoretis. Ketika penjelasan yang didasarkan pada relativitas umum, bahkan versi spekulatifnya seperti lubang putih dan lubang cacing, tampak kurang memuaskan, para fisikawan beralih ke pilar besar lainnya dari pemahaman kita tentang realitas, mekanika kuantum. Di dunia subatomik, aturan-aturan fisika klasik tidak lagi berlaku. Partikel dapat berada di banyak tempat sekaligus, mereka dapat terhubung secara misterius dalam jarak yang sangat jauh. Keterikatan kuantum, dan yang paling relevan dengan misteri kita, mereka dapat melakukan sesuatu yang benar-benar mustahil menurut fisika klasik, penerowongan kuantum atau quantum tunneling. Bayangkan melempar bola ke dinding. Menurut fisika klasik, jika bola tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati puncak dinding, ia akan selalu memantul kembali. Peluangnya untuk tiba-tiba muncul di sisi lain, dinding adalah nol. Namun, dalam mekanika kuantum, ceritanya berbeda. Partikel seperti elektron digambarkan oleh fungsi gelombang yang mewakili probabilitas untuk menemukannya di lokasi yang berbeda. Fungsi gelombang ini tidak berhenti secara tiba-tiba di sebuah penghalang. Ia meluruh secara eksponensial. Ini berarti ada probabilitas yang sangat kecil, tetapi bukan nol, bahwa partikel tersebut dapat ditemukan di sisi lain penghalang. Seolah-olah ia telah menerobos dinding tersebut tanpa memiliki energi untuk melewatinya. Fenomena ini bukan sekadar teori. Ini adalah dasar dari banyak teknologi modern, dari mikroskop elektron hingga beberapa jenis memori komputer. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah fenomena aneh ini yang biasanya terbatas pada skala mikroskopis terjadi pada skala makroskopis? Bisakah sebuah gumpalan energi atau materi yang signifikan, seperti yang terdeteksi dari Sagittarius A bintang, secara kolektif menerobos penghalang gravitasi absolut dari cakrawala peristiwa? Secara teoretis, probabilitas untuk hal ini terjadi sangatlah kecil, begitu kecil sehingga hampir tidak bisa dibedakan dari nol. Meminta sebuah objek makroskopis untuk melakukan penerowongan kuantum adalah seperti meminta sebuah patung untuk secara spontan melewati dinding di depannya. Anda harus menunggu lebih lama dari usia alam semesta untuk melihatnya terjadi. Namun, di lingkungan ekstrem di dekat singularitas lubang hitam, di mana fisika kuantum dan gravitasi bertemu, aturan normal mungkin tidak berlaku. Beberapa teori spekulatif menyarankan bahwa efek kuantum dapat diperkuat secara dramatis di dekat singularitas. Mungkinkah benda yang keluar itu tidak benar-benar melarikan diri dengan cara klasik, melainkan muncul kembali di luar cakrawala peristiwa melalui lompatan kuantum kolektif?
Hipotesis ini sangat radikal dan akan membutuhkan perombakan besar dalam pemahaman kita tentang bagaimana fisika kuantum dan gravitasi berinteraksi. Ini menunjukkan bahwa cakrawala peristiwa mungkin bukan penghalang absolut, melainkan penghalang probabilistik. Hampir tidak dapat ditembus, ya, tetapi tidak sepenuhnya. Dan mungkin, hanya mungkin, para astronom di bumi cukup beruntung untuk menyaksikan peristiwa yang sangat langka ini terjadi. Semua hipotesis yang telah kita diskusikan, lubang putih, lubang cacing, penerowongan kuantum makroskopis, memiliki satu kesamaan. Mereka mendorong teori-teori yang ada hingga batas absolut mereka, dan bahkan melampauinya. Hal ini mengarahkan banyak fisikawan pada kesimpulan yang paling menakutkan, sekaligus paling menarik. Mungkin masalahnya bukan pada data, melainkan pada teori itu sendiri. Mungkin teori relativitas umum Einstein, yang telah menjadi panduan kita selama lebih dari 1 abad dan telah lulus setiap ujian pengamatan dengan cemerlang, pada akhirnya tidak lengkap. Mungkin di kondisi ekstrem di dalam lubang hitam, teori ini akhirnya rusak. Ini bukanlah ide baru. Fisikawan telah lama mengetahui bahwa relativitas umum tidak sesuai dengan mekanika kuantum. Relativitas menggambarkan alam semesta yang mulus dan kontinu, sementara mekanika kuantum menggambarkannya sebagai dunia yang diskrit dan probabilistik. Di sebagian besar situasi, kedua teori ini dapat digunakan secara terpisah di domain mereka masing-masing. Relativitas untuk yang besar dan masif, kuantum untuk yang kecil dan ringan. Tetapi di dalam lubang hitam, atau pada saat Big Bang, kedua domain ini tumpang tindih. Di sini kita membutuhkan teori yang lebih dalam, sebuah teori segalanya atau gravitasi kuantum yang dapat menyatukan keduanya. Fenomena di Sagittarius A bintang bisa jadi adalah bukti pengamatan pertama yang kita miliki tentang di mana tepatnya relativitas umum mulai gagal. Bagaikan sebuah peta yang sangat akurat, yang tiba-tiba memiliki area kosong bertuliskan, di sini ada naga. Peristiwa ini adalah naga kita. Dua kandidat utama untuk teori gravitasi kuantum adalah teori senar, string theory, dan gravitasi kuantum putaran, loop quantum gravity. Teori senar mengusulkan bahwa partikel fundamental bukanlah titik, melainkan getaran dari senar, energi satu dimensi yang sangat kecil. Dalam kerangka ini, lubang hitam bisa jadi adalah bola senar yang sangat padat dan kusut, dan apa yang kita lihat keluar mungkin merupakan hasil dari interaksi senar yang kompleks, yang tidak dijelaskan oleh relativitas umum. Sementara itu, gravitasi kuantum putaran memandang ruang waktu itu sendiri tidak kontinu, melainkan terbuat dari atom-atom atau aputaran ruang waktu diskrit pada skala yang sangat kecil, skala Planck. Dalam teori ini, tidak ada singularitas dengan kepadatan tak terhingga. Sebaliknya, ketika materi runtuh, ia mencapai kepadatan maksimum yang diizinkan oleh struktur kuantum ruang waktu dan kemudian memantul dalam sebuah big bounce kuantum. Mungkinkah ledakan energi dari Sagittarius A bintang adalah gema dari pantulan kuantum semacam ini, yang entah bagaimana berhasil merambat keluar? Kedua teori ini masih dalam tahap pengembangan dan sangat sulit untuk diuji. Namun, anomali ini bisa menjadi kunci yang kita butuhkan, sebuah jendela pertama ke dalam fisika abad ke-21 dan seterusnya. Mari kita dalami lebih jauh salah satu kandidat utama untuk fisika baru ini, gravitasi kuantum putaran atau loop quantum gravity (LQG). Berbeda dengan teori senar yang memerlukan dimensi tambahan dan partikel supersimetris, LQG mencoba membangun teori gravitasi kuantum hanya dengan menggunakan prinsip-prinsip relativitas umum dan mekanika kuantum yang sudah ada. Ide sentral dari LQG adalah kuantisasi ruang. Sama seperti energi dalam atom yang hanya bisa ada pada tingkat diskrit atau terkuantisasi, LQG mengusulkan bahwa ruang itu sendiri terbuat dari unit-unit fundamental yang tidak dapat dibagi lagi. Bayangkan sebuah kain. Dari kejauhan, ia tampak mulus dan kontinu. Tetapi jika Anda melihatnya di bawah mikroskop, Anda akan melihat bahwa ia terbuat dari jalinan benang-benang individual. Menurut LQG, jalinan ruang waktu terbuat dari putaran atau loop kuantum yang sangat kecil dengan ukuran sekitar skala Planck, sekitar 10⁻⁻³ meter. Jaringan dari loop-loop yang saling terhubung ini disebut jaringan spin network. Dalam gambaran ini, apa yang kita rasakan sebagai ruang adalah properti yang muncul dari interaksi miliaran triliun loop ini.
Implikasi paling dramatis dari teori ini adalah apa yang terjadi di pusat lubang hitam. Dalam relativitas umum, materi yang runtuh akan terus menyusut hingga menjadi titik dengan kepadatan tak terhingga, singularitas. Ini adalah titik di mana matematika dan fisika rusak. Namun, dalam LQGE tidak ada yang namanya tak terhingga. Karena ruang itu sendiri terbuat dari unit-unit diskrit, Anda tidak bisa memampatkan materi menjadi volume yang lebih kecil dari satu unit kuantum ruang. Jadi, alih-alih singularitas, LQG memprediksi bahwa materi yang runtuh akan mencapai keadaan yang sangat padat dan eksotis yang disebut bintang Planck. Di sini, tekanan kuantum menjadi begitu kuat sehingga ia melawan keruntuhan gravitasi lebih lanjut, menciptakan gaya tolak yang luar biasa. Materi tersebut kemudian memantul. Pantulan ini bisa mengarah pada penciptaan alam semesta baru di sisi lain, lubang hitam. Atau, yang lebih relevan dengan misteri kita, ia bisa menyebabkan lubang hitam pada akhirnya meledak. Proses penguapan melalui radiasi Hawking akan perlahan-lahan mengurangi massa lubang hitam, dan setelah miliaran tahun, ketika ukurannya menyusut, efek gravitasi kuantum dari pantulan ini bisa menjadi signifikan, menyebabkan pelepasan energi terakhir. Namun, perhitungan standar menunjukkan proses ini memakan waktu yang sangat lama. Mungkinkah ada versi LQG yang dimodifikasi, atau efek yang belum kita pertimbangkan, yang memungkinkan gamma dari pantulan kuantum ini untuk bocor keluar jauh lebih awal? Mungkinkah sinyal dari Sagittarius A bintang adalah riak pertama dari aktivitas kuantum di intinya, sebuah pertanda dari fisika baru yang mengatur jantung kegelapan? Kandidat utama lainnya untuk teori segalanya, teori senar, menawarkan visi yang sama sekali berbeda, namun sama radikalnya tentang apa itu lubang hitam. Dalam teori senar, blok bangunan fundamental alam semesta bukanlah partikel titik, melainkan senar, energi satu dimensi yang sangat kecil yang bergetar dalam berbagai mode. Setiap mode, getaran yang berbeda sesuai dengan partikel yang berbeda. Elektron adalah senar yang bergetar dengan satu cara. Foton adalah senar yang bergetar dengan cara lain, dan graviton, partikel hipotetis yang membawa gaya gravitasi, adalah senar yang bergetar dengan cara yang lain lagi. Salah satu fitur yang paling terkenal dan kontroversial dari teori senar adalah prediksinya bahwa alam semesta memiliki lebih dari 3 dimensi ruang yang kita kenal. Teori ini membutuhkan setidaknya 6 atau 7 dimensi spasial tambahan yang tergulung atau terkompakkan pada skala yang sangat kecil sehingga kita tidak dapat melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka kerja ini, lubang hitam bukanlah sekadar singularitas dalam 4 dimensi ruang waktu kita. Sebaliknya, mereka bisa menjadi objek yang jauh lebih kompleks yang melibatkan semua dimensi ini. Salah satu ide dalam teori senar adalah fuzzball. Teori fuzzball menolak gagasan tentang singularitas titik dan cakrawala peristiwa yang tajam. Sebaliknya, ia mengusulkan bahwa lubang hitam adalah bola senar dan brane, objek berdimensi lebih tinggi, yang kusut dan padat seukuran cakrawala peristiwa klasiknya. Fuzzball tidak memiliki interior kosong atau singularitas. Seluruh volumenya diisi dengan struktur kuantum yang kompleks ini. Dalam model ini, informasi tidak pernah benar-benar hilang karena tidak pernah melintasi cakrawala peristiwa yang sebenarnya. Sebaliknya, informasi tentang apapun yang jatuh ke dalam lubang hitam akan dikodekan dalam konfigurasi spesifik dari senar-senar di permukaan fuzzball. Ini akan menyelesaikan paradoks informasi secara elegan. Bagaimana ini berhubungan dengan anomali kita? Jika lubang hitam adalah fuzzball, maka mereka bukanlah penjara yang sempurna. Mereka adalah objek kuantum yang kompleks dengan permukaan yang dapat berinteraksi dengan dunia luar. Mungkin saja interaksi atau rekonfigurasi internal yang terjadi di dalam bola senar yang padat ini dapat menyebabkan pelepasan energi yang terkonsentrasi dan terstruktur, seperti sinyal yang diamati. Benda yang keluar mungkin bukan materi yang melarikan diri dari dalam, melainkan paket energi yang dihasilkan oleh dinamika kuantum permukaan fuzzball itu sendiri. Ini akan menjadi pembenaran yang menakjubkan bagi teori senar, memberikan bukti pengamatan pertama untuk ide-ide yang selama ini murni teoretis. Misteri di Sagittarius A bintang bisa jadi adalah gambaran sekilas pertama kita tentang realitas multidimensi yang telah lama diprediksi oleh para ahli teori senar. Terlepas dari penjelasan teoretis mana yang akhirnya terbukti benar, implikasi dari pengamatan ini terhadap pemahaman kita tentang kosmos sangatlah besar. Selama ini, kosmologi modern dibangun di atas 2 pilar,
relativitas umum untuk struktur skala besar, dan model standar fisika partikel untuk materi dan gaya. Lubang hitam, terutama singularitas di dalamnya, selalu menjadi titik di mana pilar-pilar ini retak, menandakan bahwa kerangka kerja kita tidak lengkap. Peristiwa di Sagittarius A bintang ini adalah retakan yang berubah menjadi jurang. Jika objek dapat keluar dari lubang hitam, maka banyak asumsi dasar kita tentang alam semesta harus ditinjau kembali. Pertama, ini akan mengubah pemahaman kita tentang siklus hidup alam semesta. Model kosmologi standar memprediksi masa depan yang dingin dan gelap, di mana semua materi pada akhirnya akan terkunci di dalam lubang hitam, yang kemudian akan perlahan-lahan menguap menjadi radiasi yang tidak berguna selama rentang waktu yang tak terbayangkan. Jika lubang hitam dapat mendaur ulang materi dan energi kembali ke alam semesta dengan cara yang lebih cepat dan lebih terstruktur, maka masa depan kosmos mungkin jauh lebih dinamis dan menarik daripada yang kita bayangkan. Mungkin ada siklus kosmik penciptaan dan kehancuran yang dimediasi oleh lubang hitam. Kedua, ini bisa memberikan solusi untuk misteri besar lainnya dalam kosmologi, materi gelap dan energi gelap. Materi gelap adalah sesuatu tak terlihat yang memberikan gravitasi ekstra untuk menjaga galaksi tetap utuh. Sementara energi gelap adalah kekuatan misterius yang mempercepat ekspansi alam semesta. Kedua fenomena ini menyumbang sekitar 95% dari total massa energi alam semesta, namun kita sama sekali tidak tahu apa itu. Mungkinkah lubang hitam, melalui fisika baru yang mereka tunjukkan, memainkan peran dalam produksi atau interaksi dengan materi dan energi gelap? Mungkinkah sinyal yang kita lihat adalah interaksi antara materi biasa dan sektor gelap alam semesta yang dimediasi oleh kondisi ekstrim di dalam lubang hitam? Ketiga, dan mungkin yang paling mendalam, ini menyentuh pertanyaan tentang asal-usul kita. Model Big Bang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari keadaan yang sangat panas dan padat, sebuah singularitas. Jika fisika singularitas lubang hitam berbeda dari yang kita kira, maka fisika Big Bang mungkin juga perlu direvisi. Jika materi dapat memantul dari keruntuhan di dalam lubang hitam, mungkinkah alam semesta kita sendiri adalah hasil dari pantulan dari alam semesta sebelumnya yang runtuh? Gagasan tentang alam semesta siklik atau multiverse yang terhubung melalui lubang hitam akan beralih dari spekulasi filosofis menjadi kemungkinan yang dapat diuji secara ilmiah. Pengamatan tunggal ini, bisikan dari jantung galaksi kita, berpotensi untuk menulis ulang tidak hanya masa depan, tetapi juga masa lalu dan sifat dasar dari semua realitas. Di tengah-tengah kehebohan teoretis, para astronom pengamat menghadapi tantangan yang sangat nyata dan mendesak. Bagaimana kita bisa mempelajari fenomena ini lebih lanjut? Satu deteksi, betapapun revolusionernya, tidaklah cukup. Komunitas ilmiah membutuhkan lebih banyak data, lebih banyak contoh untuk membedakan antara berbagai teori yang bersaing. Perburuan kosmik terbesar dalam sejarah pun dimulai. Prioritas pertama adalah terus memantau Sagittarius A bintang tanpa henti. Setiap teleskop yang mampu melakukannya sekarang secara rutin mengalokasikan waktu untuk menatap pusat galaksi, berharap dapat menangkap peristiwa lain. Sistem peringatan otomatis telah disiapkan, di mana algoritma komputer secara konstan menyaring data yang masuk, siap untuk memberitahu para astronom di seluruh dunia dalam hitungan detik jika anomali serupa terdeteksi. Ini memungkinkan respons yang cepat dari observatorium di seluruh spektrum elektromagnetik, dari radio hingga sinar gamma, untuk mendapatkan gambaran sekomprehensif mungkin tentang peristiwa berikutnya. Prioritas kedua adalah memperluas pencarian ke lubang hitam lainnya. Sagittarius A bintang adalah target yang jelas karena kedekatannya, tetapi ada miliaran lubang hitam lain di alam semesta. Survei langit berskala besar, seperti yang akan dilakukan oleh Observatorium Vera C. Rubin di Chili, dirancang untuk memindai seluruh langit setiap beberapa malam. Dengan kemampuannya untuk mendeteksi perubahan kecerahan yang sangat kecil, ia mungkin dapat menemukan transient serupa yang berasal dari lubang hitam di galaksi-galaksi jauh. Menemukan peristiwa ini di berbagai jenis lubang hitam, yang lebih kecil, yang lebih masif, yang berotasi cepat, yang diam, akan memberikan petunjuk penting tentang fisika yang mendasarinya. Apakah fenomena ini umum, atau apakah ini sesuatu yang unik tentang lubang hitam di pusat Bima Sakti? Prioritas ketiga adalah mencari jenis sinyal baru. Sejauh ini kita telah fokus pada gelombang elektromagnetik, cahaya, tetapi ada pembawa pesan kosmik lainnya.
Observatorium gelombang gravitasi seperti LIGO dan Virgo yang mendeteksi riak dalam jalinan ruang waktu itu sendiri dapat memberikan perspektif yang sama sekali baru. Jika benda yang keluar memiliki massa yang signifikan, pelepasannya akan menciptakan badai gelombang gravitasi. Mendeteksi sinyal elektromagnetik dan gelombang gravitasi secara bersamaan dari peristiwa yang sama, sebuah bidang yang dikenal sebagai astronomi multi pembawa pesan, akan menjadi penemuan yang luar biasa. Ini akan memungkinkan kita untuk mengukur massa, kecepatan, dan sifat objek yang keluar dengan presisi yang tak tertandingi. Para ilmuwan sedang berlomba dengan waktu, meningkatkan instrumen mereka, dan mengembangkan teknik analisis baru, semuanya didorong oleh satu tujuan: menangkap monster kosmik ini saat beraksi sekali lagi. Reaksi komunitas ilmiah terhadap penemuan ini adalah sebuah spektrum yang luas, mulai dari kegembiraan yang meluap-luap hingga skeptisisme yang hati-hati. Ini adalah cerminan sehat dari cara kerja sains. Klaim luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa. Di satu sisi, ada para ahli teori yang telah menghabiskan karir mereka bekerja pada ide-ide radikal, seperti gravitasi kuantum putaran atau teori senar. Bagi mereka, ini adalah momen pembenaran yang telah lama ditunggu-tunggu. Selama beberapa dekade, pekerjaan mereka telah dikritik karena kurangnya prediksi yang dapat diuji secara eksperimental. Sekarang, alam semesta tampaknya telah memberikan petunjuk pertama, sebuah anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika konvensional. Konferensi dan lokakarya segera diorganisir, di mana para ahli teori ini bekerja dengan semangat baru, mencoba menyempurnakan model mereka untuk melihat apakah mereka dapat secara kuantitatif mereplikasi sinyal yang diamati. Ada perlombaan untuk menjadi yang pertama menerbitkan makalah yang dapat menjelaskan, bukan hanya secara kualitatif tetapi juga secara matematis, bagaimana sebuah lubang hitam bisa bersendawa dengan cara ini. Di sisi lain, ada kubu konservatif, terutama di kalangan astronom pengamat dan ahli relativitas klasik. Mereka mengingatkan semua orang tentang sejarah panjang penemuan, yang ternyata adalah kesalahan instrumental atau interpretasi data yang salah. Ingat kisah neutrino yang bepergian lebih cepat dari cahaya pada tahun 2011, yang kemudian ditemukan sebagai akibat dari kabel serat optik yang longgar, atau sinyal wow. Pada tahun 1977, sinyal radio misterius yang mungkin merupakan bukti intelijen luar angkasa, yang hingga kini asal-usulnya masih diperdebatkan. Para skeptis ini bekerja sama kerasnya, tetapi tujuan mereka berbeda. Mereka mencoba menemukan penjelasan yang lebih biasa untuk anomali Sagittarius A bintang. Mereka memeriksa ulang setiap langkah dalam rantai analisis data, mencari bias halus atau efek yang terlewatkan. Mereka mengembangkan model yang lebih canggih dari lingkungan ekstrem di sekitar lubang hitam. Bertanya-tanya apakah kombinasi langka dari medan magnet yang berputar dan plasma yang bergejolak bisa saja meniru sinyal pelepasan. Debat ini terjadi di halaman-halaman jurnal ilmiah, di aula seminar, dan di papan tulis di seluruh dunia. Ini adalah sains dalam bentuknya yang paling murni. Sebuah dialog yang penuh semangat, terkadang kontroversial, antara teori dan pengamatan, antara imajinasi dan skeptisisme. Terlepas dari siapa yang akhirnya benar, proses ini sendiri akan mendorong batas pengetahuan kita, memaksa setiap orang untuk mempertajam argumen mereka dan memikirkan kembali asumsi mereka. Misteri ini telah menyuntikkan energi baru ke dalam fisika fundamental, menyatukan berbagai bidang dalam pencarian bersama untuk mendapatkan jawaban. Di luar implikasi ilmiahnya, penemuan ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam jiwa manusia, hubungan kita dengan misteri dan yang tidak diketahui. Sejak nenek moyang kita pertama kali menatap langit malam, kita telah menggunakan bintang-bintang sebagai kanvas untuk mitos, dewa, dan pertanyaan terbesar kita tentang keberadaan. Kosmos selalu menjadi cermin bagi ketidaktahuan kita, sekaligus sumber kekaguman kita. Lubang hitam, dalam imajinasi populer, telah menjadi perwujudan modern dari yang absolut dan yang tak terhindarkan. Mereka adalah monster di ujung peta, simbol akhir dari kehancuran, tempat di mana semua cerita berakhir. Mereka mewakili batas pengetahuan manusia, sebuah titik di mana pikiran kita dan fisika kita tidak dapat melangkah lebih jauh. Itulah mengapa peristiwa ini begitu mengguncang secara filosofis. Sesuatu telah kembali dari batas itu. Naga di ujung peta telah mengedipkan mata.
Ini mengubah narasi dari akhir yang absolut menjadi kemungkinan yang tak terduga. Jika penjara terkuat di alam semesta bisa dibobol, maka mungkin tidak ada yang benar-benar final. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa alam semesta tidak berkewajiban untuk masuk akal bagi intuisi kita yang terbatas, yang terbentuk di sabana Afrika, bukan di tepi singularitas. Setiap kali kita berpikir kita telah menemukan aturan mainnya, alam semesta mengungkapkan lapisan kerumitan baru yang tidak pernah kita bayangkan. Penemuan ini juga menempatkan generasi kita pada titik yang unik dalam sejarah. Sama seperti penemuan teleskop oleh Galileo yang mengungkapkan bahwa planet-planet bukanlah sekadar titik cahaya, tetapi dunia lain, atau pengamatan Edwin Hubble yang menunjukkan bahwa galaksi kita bukanlah satu-satunya. Kita mungkin berada di ambang pergeseran paradigma serupa. Kita mungkin menjadi generasi pertama yang melihat melampaui Einstein, yang menyaksikan kelahiran fisika baru secara real time. Ini adalah prospek yang menakutkan sekaligus sangat mengasihkan. Ini memaksa kita untuk menghadapi ketidaktahuan kita dengan kerendahan hati, tetapi juga untuk merayakan kekuatan luar biasa dari metode ilmiah, kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan, untuk menantang dogma, dan untuk secara sistematis menjelajahi yang tidak diketahui. Pada akhirnya, sinyal dari jantung galaksi kita adalah pesan harapan. Pesan bahwa masih ada misteri besar yang harus dipecahkan, bahwa petualangan penemuan masih jauh dari selesai, dan bahwa alam semesta dalam keanehannya yang tak terbatas selalu lebih menakjubkan daripada yang berani kita impikan. Mari kita coba memvisualisasikan salah satu skenario yang paling menakjubkan, hipotesis lubang cacing. Bayangkan, bukan sebagai terowongan sederhana, tetapi sebagai dinamika ruang waktu yang rumit. Di alam semesta lain, mungkin dengan hukum fisika yang sedikit berbeda, sebuah bintang masif yang sekarat runtuh menjadi lubang hitam. Namun, karena kondisi unik di alam semesta tersebut, atau mungkin karena efek gravitasi kuantum yang lebih kuat, keruntuhannya tidak berhenti pada singularitas. Sebaliknya, ia menusuk jalinan ruang waktu, membuka jembatan Einstein-Rosen. Di sisi kita, di jantung Bima Sakti, lubang hitam Sagittarius A bintang telah ada selama miliaran tahun, bertindak sebagai jangkar gravitasi galaksi kita. Biasanya ia adalah titik akhir, tetapi dalam skenario ini, ia juga merupakan pintu keluar yang terhubung dengan lubang hitam di alam semesta lain tersebut. Sekarang, bayangkan sebuah gumpalan plasma yang sangat berenergi. Mungkin sisa dari bintang yang ditelan di alam semesta lain itu jatuh ke dalam lubang hitam di sana. Alih-alih dihancurkan, ia memasuki tenggorokan lubang cacing. Perjalanan ini tidak akan seperti bepergian melalui ruang biasa. Ruang dan waktu akan terdistorsi dengan cara yang tak terbayangkan. Dari sudut pandang plasma itu sendiri, perjalanan itu mungkin berlangsung sekejap. Dari sudut pandang kita, mungkin butuh waktu lama sebelum ia muncul. Kemudian setelah perjalanan melalui dimensi yang lebih tinggi ini, plasma itu tiba di ujung lain terowongan, interior Sagittarius A bintang. Karena sifat lubang cacing, ia tidak terperangkap oleh singularitas kita. Sebaliknya, ia terlontar keluar, menembus cakrawala peristiwa dengan ledakan energi yang dahsyat. Apa yang dideteksi oleh teleskop kita adalah gema dari peristiwa bencana yang terjadi di alam semesta lain yang dikirimkan melalui sistem kereta bawah tanah kosmik. Skenario ini, meskipun sangat spekulatif, sangat menarik karena ia dapat menjelaskan beberapa fitur aneh dari sinyal tersebut. Sifatnya yang non-termal dan terstruktur bisa jadi merupakan sidik jari dari fisika alam semesta asalnya. Mungkin konstanta fundamental, seperti muatan elektron atau kekuatan gaya nuklir, sedikit berbeda di sana, menghasilkan tanda energi yang tidak kita kenal. Jika hipotesis ini benar, maka astronomi tidak lagi hanya studi tentang alam semesta kita. Ia menjadi arkeologi antar-universal. Setiap sinyal aneh dari lubang hitam bisa menjadi artefak dari kosmos lain, sebuah kartu pos dari tempat yang tidak akan pernah bisa kita kunjungi. Ini akan menjadi realisasi paling luar biasa dari prinsip Kopernikus. Tidak hanya planet kita yang tidak istimewa, tidak hanya galaksi kita yang tidak istimewa, tetapi mungkin alam semesta kita sendiri hanyalah salah satu dari banyak alam semesta dalam multiverse yang luas dan saling terhubung. Sekarang, mari kita visualisasikan skenario radikal lainnya. Pantulan kuantum dari bintang Planck, seperti yang diprediksi oleh beberapa versi gravitasi kuantum putaran. Lupakan terowongan antar-universal dan fokuslah pada apa yang terjadi di dalam Sagittarius A bintang itu sendiri.
Selama miliaran tahun, lubang hitam ini telah menelan materi, bintang, awan gas, planet-planet malang. Semua materi ini, menurut relativitas umum, telah dihancurkan di singularitas. Namun, menurut LQG, tidak ada singularitas. Sebaliknya, semua materi ini telah dipadatkan hingga kepadatan maksimum yang mungkin secara fisik, membentuk inti superpadat yang disebut bintang Planck di pusat lubang hitam. Bintang Planck ini adalah objek yang luar biasa. Ia lebih kecil dari inti atom, namun mengandung massa jutaan matahari. Ia adalah tempat di mana struktur kuantum ruang waktu itu sendiri berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Di dalam inti ini, waktu seperti yang kita kenal mungkin tidak ada lagi. Hukum fisika kita yang biasa tidak berlaku. Selama miliaran tahun, inti ini tetap berada dalam keadaan yang relatif stabil, tersembunyi di balik cakrawala peristiwa. Namun, seperti bom waktu yang berdetak sangat lambat, ia tidak sepenuhnya statis. Efek kuantum yang halus terus-menerus terjadi di dalamnya. Mungkin sebuah ketidakstabilan kuantum, sebuah fluktuasi acak dalam jaringan spin ruang waktu, terjadi di dalam bintang Planck. Fluktuasi ini menyebabkan sebagian kecil dari energi inti yang luar biasa besar itu memantul atau terlepas. Ledakan energi internal ini kemudian merambat keluar dari inti. Perjalanannya melalui interior lubang hitam akan sangat aneh. Ia tidak akan bergerak melalui ruang kosong, melainkan melalui ruang waktu yang sangat melengkung dan dinamis. Akhirnya, gelombang kejut kuantum ini mencapai cakrawala peristiwa. Disinilah keajaiban terjadi. Dalam skenario ini, cakrawala peristiwa bukanlah penghalang satu arah yang sempurna. Sebaliknya, ia adalah membran kuantum yang berfluktuasi. Gelombang energi yang datang dari dalam, jika memiliki karakteristik yang tepat, dapat menyebabkan efek terowongan resonansi, yang untuk sementara waktu menciptakan lubang atau pori-pori di cakrawala peristiwa, memungkinkan sebagian energi untuk bocor keluar. Apa yang dideteksi oleh teleskop kita adalah semburan energi yang berhasil melewati pori-pori sementara ini. Ini akan menjelaskan mengapa peristiwanya begitu singkat dan sporadis. Ia hanya terjadi ketika kondisi kuantum yang tepat di inti dan di cakrawala peristiwa selaras secara kebetulan. Sinyal ini, dalam pandangan ini, adalah gema dari pantulan kuantum di jantung lubang hitam. Sebuah pesan dari ranah di mana ruang dan waktu itu sendiri larut menjadi buih kuantum. Ini akan menjadi bukti pertama bahwa singularitas itu tidak nyata dan bahwa alam semesta memiliki mekanisme bawaan untuk menghindari ketakterhinggaan. Ada satu aspek lagi yang sangat penting untuk dipertimbangkan, peran rotasi. Sebagian besar lubang hitam di alam semesta, termasuk Sagittarius A bintang, diperkirakan berotasi, beberapa di antaranya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lubang hitam yang berotasi, yang dikenal sebagai lubang hitam Kerr, jauh lebih kompleks daripada rekan-rekan mereka yang tidak berotasi, lubang hitam Schwarzschild. Menurut solusi Kerr dari persamaan Einstein, rotasi secara dramatis mengubah struktur ruang waktu di sekitar dan di dalam lubang hitam. Pertama, singularitasnya bukan lagi sebuah titik, melainkan sebuah cincin, sebuah singularitas cincin. Kedua, dan yang lebih penting, lubang hitam Kerr tidak hanya memiliki satu cakrawala peristiwa, tetapi dua, cakrawala peristiwa luar dan cakrawala peristiwa dalam. Di antara kedua cakrawala ini terdapat wilayah yang sangat aneh yang disebut ergosfer. Di dalam ergosfer, ruang waktu itu sendiri diseret oleh rotasi lubang hitam lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Sebuah pesawat ruang angkasa di dalam ergosfer tidak bisa diam relatif terhadap bintang-bintang yang jauh. Tidak peduli seberapa kuat mesinnya, ia dipaksa untuk ikut berotasi. Fisikawan Roger Penrose menemukan sesuatu yang luar biasa tentang ergosfer pada tahun 1969. Ia menunjukkan bahwa secara teoretis dimungkinkan untuk mengekstrak energi dari rotasi lubang hitam melalui apa yang sekarang dikenal sebagai proses Penrose. Bayangkan Anda menjatuhkan sebuah benda ke dalam ergosfer dan, tepat sebelum ia melintasi cakrawala peristiwa luar, Anda membaginya menjadi dua bagian. Jika Anda mengatur pembagian itu dengan benar, satu bagian bisa jatuh ke dalam lubang hitam, sementara bagian lainnya terlontar keluar dengan energi yang lebih besar daripada energi asli benda yang Anda jatuhkan. Energi ekstra ini dicuri dari energi rotasi lubang hitam, menyebabkannya berputar sedikit lebih lambat. Mungkinkah anomali di Sagittarius A bintang adalah manifestasi skala besar dari proses Penrose atau proses ekstraksi energi serupa yang belum kita pahami?
Mungkinkah interaksi kompleks antara medan magnet dan plasma di dalam ergosfer yang berputar cepat dapat secara spontan memicu pelepasan energi yang terarah keluar? Skenario ini memiliki keuntungan besar. Ia tidak memerlukan fisika baru yang radikal seperti lubang cacing atau gravitasi kuantum. Ia hanya membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang fisika plasma dan magnetohidrodinamika dalam kondisi gravitasi ekstrem yang dijelaskan oleh relativitas umum. Namun, tantangannya adalah untuk menciptakan model yang dapat menjelaskan mengapa energi ini tampak berasal dari dalam cakrawala peristiwa, bukan hanya dari ergosfer di luarnya. Mungkin ada efek relativistik yang rumit yang membuat sumber di ergosfer tampak lebih dalam dari yang sebenarnya. Atau mungkin rotasi yang cepat entah bagaimana membuat cakrawala peristiwa menjadi sedikit transparan, memungkinkan energi untuk bocor dari dalam. Misteri ini mungkin bukan tentang meruntuhkan Einstein, melainkan tentang memahami implikasi paling ekstrim dan paling aneh dari teorinya yang agung. Mari kita kembali sejenak dari teori-teori fisika yang rumit dan mempertimbangkan sebuah pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana kita mendefinisikan keluar? Konsep masuk dan keluar dari lubang hitam didasarkan pada pemahaman kita tentang kausalitas dan panah waktu. Kita menganggap waktu mengalir maju dari masa lalu ke masa depan. Di dalam cakrawala peristiwa, semua jalur masa depan mengarah ke singularitas. Melarikan diri berarti menemukan jalur yang mengarah ke masa lalu relatif terhadap aliran ruang waktu lokal, yang mana mustahil. Namun, bagaimana jika di dekat singularitas, panah waktu itu sendiri berperilaku aneh? Beberapa ide spekulatif dalam kosmologi kuantum mengusulkan bahwa waktu bukanlah fundamental, melainkan properti yang muncul. Di tingkat paling dasar, hukum fisika mungkin simetris terhadap waktu, mereka bekerja sama baiknya ke depan maupun ke belakang. Panah waktu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, gelas pecah tetapi tidak pernah secara spontan kembali utuh. Mungkin merupakan hasil statistik dari kondisi awal alam semesta, yaitu entropi yang rendah pada saat Big Bang. Di dalam lubang hitam, di mana kondisi ekstrem mungkin mirip dengan alam semesta awal, mungkinkah panah waktu lokal bisa berbalik? Mungkinkah materi yang jatuh ke dalam singularitas kemudian mulai mengalami waktu yang berjalan mundur, menyebabkannya jatuh ke atas, keluar dari cakrawala peristiwa, dan kembali ke masa lalu alam semesta? Dalam skenario ini, benda yang kita lihat keluar bukanlah sesuatu yang baru, melainkan gema dari sesuatu yang jatuh di masa depan. Kita akan menyaksikan efek sebelum penyebabnya. Ini adalah ide yang sangat membingungkan dan penuh dengan paradoks kausalitas. Jika Anda bisa mengirim sinyal kembali ke masa lalu, Anda bisa menciptakan paradoks kakek, di mana Anda kembali ke masa lalu dan mencegah kakek nenek Anda bertemu, sehingga mencegah kelahiran Anda sendiri. Namun, beberapa fisikawan berpendapat bahwa alam semesta memiliki mekanisme perlindungan kronologi yang mencegah paradoks semacam ini. Mungkin perjalanan waktu ke masa lalu dimungkinkan, tetapi hanya dengan cara yang konsisten dengan sejarah yang sudah ada. Sinyal dari Sagittarius A bintang mungkin adalah contoh dari loop waktu yang konsisten. Keberadaannya di masa lalu kita sudah menjadi bagian dari sejarah yang menyebabkan ia dikirim dari masa depan. Ini membawa kita ke wilayah filsafat sebanyak fisika. Apakah masa depan sudah ditentukan? Apakah kehendak bebas hanyalah ilusi? Pengamatan sebuah anomali astronomi yang jauh bisa memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan paling mendalam tentang sifat realitas dan tempat kita di dalamnya. Mungkin Einstein tidak salah tentang geometri ruang-waktu, tetapi pemahaman kita tentang waktu itu sendiri terlalu naif. Seiring para ilmuwan bergulat dengan kemungkinan teoretis, ada juga perdebatan sengit tentang sifat dari informasi yang mungkin terkandung dalam sinyal tersebut. Seperti yang telah disebutkan, paradoks informasi lubang hitam adalah salah satu masalah paling pelik dalam fisika teoretis. Mekanika kuantum bersikeras bahwa informasi kuantum, deskripsi lengkap tentang keadaan suatu sistem, tidak dapat dihancurkan. Jika Anda membakar selembar kertas, secara teoretis Anda dapat merekonstruksi informasi asli di atasnya dengan mengumpulkan setiap partikel asap, abu, dan foton panas. Prosesnya sulit, tetapi secara prinsip mungkin. Namun, ketika selembar kertas jatuh ke dalam lubang hitam, relativitas umum mengatakan informasinya hilang selamanya, terputus dari alam semesta kita. Ini adalah konflik fundamental.
Stephen Hawking awalnya berpendapat bahwa informasi memang hancur, tetapi kemudian ia mengakui bahwa ia mungkin salah. Sebagian besar fisikawan sekarang percaya bahwa informasi harus dilestarikan entah bagaimana. Pertanyaannya adalah, bagaimana? Hipotesis Fastball dari teori senar menyimpannya di permukaan. Hipotesis lain, seperti yang diusulkan oleh fisikawan Gerard T. Hooft dan Leonard Susskind, adalah prinsip holografik. Ide ini menyarankan bahwa semua informasi tentang volume 3 dimensi di dalam lubang hitam sebenarnya dikodekan pada permukaan 2 dimensinya, yaitu cakrawala peristiwa, seperti hologram. Sekarang, mari kita terapkan ini pada sinyal dari Sagittarius A bintang. Jika sinyal itu membawa informasi yang kompleks dan terstruktur, dari mana asalnya? Skenario pertama, itu adalah informasi tua. Mungkin itu adalah informasi dari bintang atau awan gas yang jatuh ke lubang hitam jutaan tahun yang lalu. Entah bagaimana, melalui proses fisika kuantum yang tidak kita pahami, informasi ini diproses di dalam lubang hitam dan kemudian dipancarkan kembali dalam bentuk yang berbeda. Jika ini benar, maka lubang hitam berfungsi sebagai komputer kuantum kosmik yang paling kuat. Menganalisis sinyal-sinyal ini bisa memberi kita fosil informasi tentang sejarah galaksi kita. Skenario kedua, itu adalah informasi baru. Ini jauh lebih aneh. Ini menyiratkan bahwa ada proses penciptaan informasi yang terjadi di dalam lubang hitam. Ini akan melanggar prinsip-prinsip fisika yang lebih dalam lagi. Dari mana energi dan kompleksitas untuk menciptakan informasi baru ini berasal? Apakah ini terhubung dengan alam semesta lain atau dimensi yang lebih tinggi? Skenario ketiga, itu adalah informasi acak yang tampak terstruktur. Mungkin proses pelepasan energi itu sendiri pada dasarnya acak, tetapi karena melewati medan gravitasi dan plasma yang kompleks di sekitar lubang hitam, ia memperoleh struktur ilusi, seperti bagaimana angin yang acak dapat menciptakan pola riak yang tampak teratur di pasir. Membedakan antara skenario-skenario ini sangatlah penting. Jika kita dapat menangkap sinyal lain dan menganalisis pola informasinya, kita mungkin dapat menjawab pertanyaan ini. Apakah polanya berulang? Apakah ada korelasi dengan materi yang diketahui telah jatuh ke dalam Sagittarius A bintang di masa lalu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita lebih dekat untuk memecahkan paradoks informasi dan memahami bagaimana alam semesta menyimpan catatannya. Mari kita pertimbangkan kemungkinan yang lebih down to earth, meskipun masih cukup eksotis. Mungkinkah kita salah menafsirkan apa itu lubang hitam? Selama ini, kita telah beroperasi di bawah asumsi model standar, singularitas yang tersembunyi di balik cakrawala peristiwa yang mulus. Tetapi beberapa fisikawan telah mengusulkan adanya peniru lubang hitam atau black hole mimickers, objek teoretis yang dari kejauhan terlihat dan berperilaku hampir persis seperti lubang hitam, tetapi secara fundamental berbeda dari dekat. Objek-objek ini tidak memiliki singularitas atau cakrawala peristiwa sejati. Sebaliknya, mereka memiliki permukaan fisik atau batas kuantum yang berada tepat di luar tempat cakrawala peristiwa seharusnya berada. Contoh dari objek semacam itu adalah bintang Gravastar, Gravitational Vacuum Star. Dalam model ini, interiornya bukanlah ruang hampa yang melengkung, melainkan bola energi gelap dengan tekanan negatif yang kuat. Lapisan tipis materi biasa membentuk cangkang di sekeliling inti energi gelap ini. Dari luar, gravitasinya hampir tidak bisa dibedakan dari lubang hitam dengan massa yang sama. Namun, karena tidak ada cakrawala peristiwa, informasi tidak pernah benar-benar hilang dan secara teoretis, materi dapat memantul dari permukaannya yang super padat. Contoh lain adalah bola api, firewall, atau objek Planckian lainnya. Ide-ide ini muncul dari pemikiran tentang paradoks informasi. Beberapa perhitungan menunjukkan bahwa jika informasi dilestarikan, maka cakrawala peristiwa harus menjadi wilayah dengan energi yang sangat tinggi, sebuah dinding api yang akan menghancurkan apapun yang mencoba melintasinya. Dalam hal ini, lubang hitam bukanlah portal ke ketiadaan, melainkan bola energi kuantum yang sangat panas dan padat. Jika Sagittarius A bintang sebenarnya adalah salah satu dari objek peniru ini, maka misteri kita menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Benda yang keluar tidak perlu melanggar hukum kausalitas dengan melarikan diri dari dalam cakrawala peristiwa. Sebaliknya, itu bisa jadi adalah ledakan atau letusan dari permukaan fisik objek tersebut. Bayangkan sebuah bintang neutron super raksasa yang mengalami gempa bintang, starquake,
atau rekonfigurasi medan magnet di permukaannya. Peristiwa di Sagittarius A bintang bisa jadi merupakan versi ekstrim dari fenomena semacam itu. Tantangan bagi model-model ini adalah menjelaskan mengapa objek-objek ini begitu mirip dengan lubang hitam dalam relativitas umum. Mengapa mereka tidak memancarkan panas seperti benda panas lainnya? Mengapa mereka bisa meniru bayangan cakrawala peristiwa dengan begitu sempurna, seperti yang diamati oleh Event Horizon Telescope? Para pendukung model ini berpendapat bahwa efek gravitasi ekstrem di dekat permukaan dapat menyebabkan redshift yang begitu besar, sehingga hampir semua radiasi termal menjadi tidak terdeteksi. Anomali ini bisa menjadi retakan. Pertama dalam fasad sempurna peniru lubang hitam, bukti pengamatan pertama, bahwa apa yang kita sebut lubang hitam sebenarnya adalah objek yang jauh lebih aneh dan lebih kompleks dengan permukaan nyata. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada fisika teoretis, tetapi juga pada bidang pencarian kecerdasan luar angkasa atau SETI. Selama beberapa dekade, upaya SETI sebagian besar berfokus pada pencarian sinyal radio atau laser yang sengaja dikirim oleh peradaban maju dari sistem bintang terdekat. Asumsinya adalah bahwa peradaban lain akan menggunakan metode komunikasi yang kita kenal. Namun, penemuan ini membuka kemungkinan yang jauh lebih luas dan lebih fantastis. Astroengineering skala besar. Seorang fisikawan teoretis bernama Freeman Dyson pernah mengusulkan bahwa peradaban yang sangat maju pada akhirnya akan membutuhkan begitu banyak energi, sehingga mereka akan membangun struktur raksasa, sekarang dikenal sebagai bola Dyson, di sekitar bintang induk mereka untuk menangkap setiap ons energinya. Ini adalah contoh rekayasa skala bintang. Bagaimana dengan rekayasa skala galaksi? Lubang hitam, terutama yang supermasif, adalah sumber energi paling kuat di alam semesta. Energi rotasi lubang hitam Kerr, atau energi dari materi yang jatuh ke piringan akresinya, jauh melampaui output gabungan dari semua bintang di galaksi. Peradaban yang sangat maju, mungkin tipe 3 pada skala Kardashev, mampu memanfaatkan energi seluruh galaksi. Mungkin tidak akan puas hanya dengan energi bintang. Mereka mungkin akan belajar bagaimana menambang energi dari lubang hitam itu sendiri. Mereka bisa menggunakan versi rekayasa dari proses Penrose, menjatuhkan bom materi ke dalam ergosfer untuk mengekstrak energi rotasi. Atau, mereka bisa membangun struktur masif di sekitar piringan akresi untuk menangkap radiasinya dengan efisiensi mendekati 100%. Dalam konteks ini, sinyal dari Sagittarius A bintang bisa ditafsirkan ulang. Mungkinkah itu bukan fenomena alam, melainkan buatan? Mungkinkah itu adalah knalpot dari mesin rekayasa galaksi? Atau mungkin sinyal komunikasi yang sengaja dikirim melalui lubang hitam, menggunakan fisika baru yang memungkinkan mereka mengirim pesan melintasi jarak kosmik yang sangat jauh, atau bahkan antar alam semesta melalui lubang cacing. Mungkin juga itu adalah kecelakaan industri, sebuah ledakan atau kebocoran dari pembangkit listrik berbasis lubang hitam. Ini adalah spekulasi tingkat tertinggi, dan sebagian besar ilmuwan akan menolaknya karena kurangnya bukti. Prinsip Occam's razor, bahwa penjelasan paling sederhana biasanya yang benar, menyarankan kita untuk mencari penjelasan alami terlebih dahulu. Namun, anomali ini begitu ekstrim, sehingga ia memaksa kita untuk membuka pikiran terhadap semua kemungkinan, betapapun liarnya. Jika kita memang menyaksikan produk dari kecerdasan maju, maka ini adalah penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Ini akan berarti kita tidak sendirian, dan bahwa batas kemungkinan teknologi jauh melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Terlepas dari apapun penjelasan akhirnya, dampak psikologis dan budaya dari peristiwa ini sangat besar. Di era di mana banyak orang merasa terputus dari alam dan terjebak dalam siklus berita 24 jam yang serba cepat, misteri kosmik ini berfungsi sebagai pengingat akan skala dan keagungan alam semesta. Ini menarik kita keluar dari kekhawatiran sehari-hari dan memaksa kita untuk merenungkan gambaran yang lebih besar. Berita tentang benda yang keluar dari lubang hitam dengan cepat melampaui jurnal ilmiah dan menjadi berita utama di seluruh dunia. Ia menangkap imajinasi publik dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh penemuan ilmiah lainnya. Mengapa? Karena ia menyentuh tema-tema universal yang tertanam dalam budaya manusia, penjara dan pelarian, akhir dan kelahiran kembali, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Para seniman, musisi, dan penulis terinspirasi. Lukisan-lukisan baru menggambarkan ledakan cahaya dari kegelapan. Komposisi musik mencoba menangkap suara sinyal kosmik.
Novel dan film fiksi ilmiah mulai mengeksplorasi implikasi dari alam semesta yang terhubung oleh lubang cacing atau peradaban kuno yang hidup di dekat Sagittarius A. Di media sosial, tagar yang terkait dengan penemuan ini menjadi tren selama berminggu-minggu. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya ilmuwan, berbagi teori mereka sendiri, mulai dari yang masuk akal hingga yang fantastis. Ini memicu minat baru pada sains dan astronomi di kalangan anak muda, dengan pendaftaran di program-program universitas terkait yang melonjak. Planetarium dan pusat sains di seluruh dunia melaporkan rekor jumlah pengunjung, dengan semua orang ingin belajar lebih banyak tentang lubang hitam dan misteri terbaru ini. Penemuan ini juga memiliki dampak filosofis yang menyatukan. Di dunia yang sering terpecah oleh politik dan perbedaan budaya, misteri kosmik ini adalah sesuatu yang menjadi milik seluruh umat manusia. Ia tidak peduli dengan perbatasan negara atau ideologi. Ia adalah teka-teki yang diajukan oleh alam semesta kepada spesies kita secara kolektif. Menghadapinya, kita diingatkan akan identitas bersama kita sebagai penghuni sebuah planet kecil yang rapuh, yang mencoba memahami kosmos yang luas dan menakjubkan. Ini menumbuhkan rasa persatuan dan kekaguman, sebuah perasaan bahwa kita semua berada dalam perjalanan penemuan ini bersama-sama. Pada akhirnya, sinyal dari Sagittarius A bintang, lebih dari sekadar data, itu adalah sebuah cerita. Sebuah cerita tentang bagaimana ketidakterdugaan adalah inti dari alam semesta, dan bagaimana pengejaran pengetahuan adalah salah satu dorongan manusia yang paling mulia. Sekarang mari kita proyeksikan diri kita ke masa depan. Anggaplah kita berhasil mendeteksi lebih banyak peristiwa ini, tidak hanya dari Sagittarius A bintang, tetapi juga dari lusinan lubang hitam lainnya. Kita mengumpulkan data yang cukup untuk mulai membedakan antara berbagai teori. Bagaimana masa depan fisika dan astronomi akan terlihat dalam beberapa dekade mendatang. Skenario 1. Teori lubang cacing terbukti benar. Jika kita menemukan korelasi antara peristiwa keluar di satu lubang hitam dan peristiwa masuk di lubang hitam lain, ini akan menjadi bukti kuat untuk jembatan Einstein-Rosen. Generasi berikutnya dari teleskop tidak akan hanya memetakan galaksi, mereka akan memetakan jaringan metrokosmik. Kita akan mulai berbicara tentang topologi alam semesta dengan cara yang sama seperti kita berbicara tentang geografi. Misi luar angkasa masa depan mungkin tidak bertujuan untuk melakukan perjalanan antar bintang, tetapi untuk mengirim wahana nano ke lubang hitam terdekat untuk mendengarkan, lalu lintas dari bagian lain alam semesta. Fisika akan berfokus pada studi materi eksotis yang diperlukan untuk menjaga lubang cacing tetap stabil, yang dapat merevolusi energi dan propulsi. Skenario 2. Teori gravitasi kuantum putaran yang menang. Jika peristiwa ini ternyata adalah pantulan kuantum, maka fokus akan beralih ke verifikasi prediksi lain dari LQJ. Eksperimen fisika partikel di akselerator generasi berikutnya mungkin mencari tanda-tanda diskrit ruang waktu. Astronom akan mencari gema dari pantulan serupa dari Big Bang itu sendiri yang tersembunyi di dalam radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Ini akan menjadi kemenangan bagi pendekatan yang mencoba mengkuantisasi gravitasi tanpa memerlukan dimensi tambahan dan akan memberikan kita gambaran pertama tentang fisika pada skala Planck. Skenario 3. Model peniru lubang hitam yang benar. Jika kita menemukan bahwa objek-objek ini memiliki permukaan, ini akan menjadi revolusi yang lebih halus, tetapi tidak kalah pentingnya. Ini berarti relativitas umum masih merupakan deskripsi yang sangat baik hingga ke permukaan objek, tetapi rusak tepat di sana. Astronomi akan mengembangkan bidang baru, geologi, atau ilmu permukaan dari objek ultra padat ini. Kita akan mencoba memetakan hotspot di permukaannya dan memahami cuaca kuantum yang terjadi di sana. Ini akan membuka jendela baru untuk mempelajari keadaan materi yang paling ekstrim di alam semesta. Apapun skenarionya, satu hal yang pasti, era baru eksplorasi telah dimulai. Kita berada di titik yang mirip dengan fisikawan pada akhir abad ke-19 yang berpikir bahwa mereka hampir memahami segalanya, tepat sebelum revolusi kembar relativitas dan mekanika kuantum mengubah segalanya. Sinyal dari Sagittarius A bintang adalah radiasi benda hitam atau efek fotolistrik abad ke-21 kita. Anomali kecil yang keras kepala yang menolak untuk dijelaskan oleh teori-teori yang ada dan yang pada akhirnya akan membuka pintu ke pemahaman yang sama sekali baru tentang realitas.
Salah satu pertanyaan paling provokatif yang muncul dari penemuan ini adalah tentang batas pengamatan. Apakah ada aspek-aspek alam semesta yang selamanya akan berada di luar jangkauan pemahaman atau deteksi kita? Cakrawala peristiwa secara tradisional dianggap sebagai contoh utama dari cakrawala epistemologis, sebuah batas fundamental pada apa yang bisa kita ketahui. Kita tidak akan pernah bisa mengirim kamera ke dalam lubang hitam dan mengirimkan kembali gambarnya. Peristiwa di Sagittarius A bintang menantang gagasan ini. Ia menunjukkan bahwa informasi dalam beberapa bentuk mungkin bisa melintasi batas ini. Namun, ini juga membuka kemungkinan adanya batas-batas baru yang lebih aneh. Jika hipotesis lubang cacing benar, kita mungkin dapat mendeteksi gemak dari alam semesta lain, tetapi kita mungkin tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan ke sana atau memahami sepenuhnya hukum fisika mereka. Kita akan seperti seseorang yang terkurung di sebuah ruangan, yang hanya bisa melihat bayangan di dinding dari dunia luar, seperti dalam alegori Gua Plato. Kita bisa menyimpulkan keberadaan dunia lain, tetapi sifat aslinya mungkin selamanya akan menjadi misteri. Jika hipotesis gravitasi kuantum benar, kita mungkin dapat menyimpulkan adanya pantulan di dalam lubang hitam, tetapi kita mungkin tidak akan pernah bisa mengamati secara langsung struktur kuantum ruang-waktu pada skala Planck. Instrumen kita, yang terbuat dari atom-atom yang jauh lebih besar, akan terlalu kasar untuk menyelidiki jalinan fundamental realitas. Kita akan seperti mencoba mengukur tenunan kain sutra dengan tongkat baseball. Penemuan ini juga memaksa kita untuk bergulat dengan sifat bukti dalam sains. Ketika kita berurusan dengan fenomena yang tidak dapat direplikasi di laboratorium, seberapa yakin kita bisa dengan kesimpulan kita? Kita tidak bisa membuat lubang hitam di CERN. Kita harus mengandalkan pengamatan pasif terhadap laboratorium kosmik alam. Ini berarti model-model kita akan selalu memiliki tingkat ketidakpastian. Kita mungkin tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa lubang cacing itu ada dengan kepastian 100%. Sebaliknya, kita akan membangun kasus berdasarkan bukti tidak langsung yang semakin kuat, seperti bagaimana kita menyimpulkan keberadaan Big Bang tanpa pernah benar-benar melihatnya. Ini adalah tantangan yang mendalam bagi metode ilmiah, tetapi juga merupakan bagian dari keindahannya. Sains bukanlah tentang kepastian absolut. Ini tentang membangun model yang semakin akurat tentang dunia, selalu siap untuk merevisinya saat data baru masuk. Peristiwa di Sagittarius A bintang adalah pengingat yang kuat bahwa perjalanan pengetahuan tidak memiliki titik akhir. Setiap jawaban baru hanya membuka serangkaian pertanyaan yang lebih dalam dan lebih menarik. Mungkin batas terbesar bukanlah di alam semesta, tetapi dalam imajinasi kita sendiri. Mari kita fokus pada skala manusia dari cerita ini. Bayangkan menjadi salah satu ilmuwan muda, mungkin seorang mahasiswa pasca sarjana atau peneliti postdoktoral, yang pertama kali melihat anomali itu di layar komputer mereka pada larut malam. Bayangkan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan teror. Kegembiraan karena mungkin telah menemukan sesuatu yang akan mengubah sejarah. Teror karena mungkin telah membuat kesalahan konyol yang akan mempermalukan mereka di depan seluruh komunitas ilmiah. Bayangkan malam-malam tanpa tidur, memeriksa ulang setiap baris kode, setiap asumsi dalam analisis. Bayangkan saat-saat keraguan diri yang mendalam, diikuti oleh lonjakan adrenalin ketika tim lain di belahan dunia lain mengkonfirmasi pengamatan mereka. Ini adalah sisi manusia dari penemuan ilmiah yang seringkali tidak terlihat. Ini bukan hanya tentang persamaan dan data. Ini tentang gairah, ketekunan, kolaborasi, dan keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang menantang status quo. Cerita ini juga tentang kolaborasi global. Tidak ada satu teleskop atau satu negara pun yang bisa memecahkan misteri ini sendirian. Data dari teleskop radio di Amerika Serikat, teleskop Sinar X di orbit, proyek bersama NASA dan Badan Antariksa Eropa, dan observatorium di Chili dan Australia harus digabungkan. Para ilmuwan dari puluhan negara yang berbicara dalam berbagai bahasa dan berasal dari latar belakang budaya yang berbeda harus bekerja sama, berbagi data secara terbuka, dan saling mengkritik pekerjaan satu sama lain secara konstruktif. Di dunia yang sering terpecah belah, ini adalah contoh kuat dari apa yang dapat dicapai umat manusia ketika kita bekerja sama untuk tujuan yang lebih tinggi. Bayangkan juga para ilmuwan yang lebih tua, para profesor yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka membangun dan menguji model standar.
Bagi sebagian dari mereka, penemuan ini mungkin terasa seperti ancaman, sebuah serangan terhadap pekerjaan seumur hidup mereka. Tetapi bagi yang lain, ini adalah momen kegembiraan tertinggi. Ini adalah realisasi impian setiap ilmuwan sejati, untuk hidup cukup lama untuk melihat teori-teori mereka digulingkan, untuk menyaksikan alam semesta terbukti lebih aneh dan lebih indah daripada yang mereka bayangkan. Ini adalah pengingat bahwa dalam sains, menjadi salah bukanlah kegagalan, itu adalah kemajuan. Setiap teori yang digulingkan adalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Jadi, ketika kita menatap keajaiban kosmik ini, penting untuk mengingat para pahlawan manusia di balik teleskop. Dedikasi, rasa ingin tahu, dan semangat kolaboratif merekalah yang memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan luar biasa ini. Mereka adalah penjelajah modern yang menavigasi lautan ruang waktu bukan dengan kapal, tetapi dengan matematika, data dan kekuatan tak terbatas dari imajinasi manusia. Ketika kita mempertimbangkan semua kemungkinan yang menakjubkan ini, mudah untuk merasa kewalahan. Alam semesta yang terhubung oleh lubang cacing, pantulan kuantum dari inti bintang, peradaban tipe 3 yang menambang lubang hitam, semua ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Bagaimana kita bisa membedakan antara spekulasi liar dan hipotesis ilmiah yang layak? Jawabannya terletak pada prinsip falsifiabilitas, sebuah landasan metode ilmiah yang dipopulerkan oleh filsuf Karl Popper. Sebuah ide hanya bersifat ilmiah jika ia membuat prediksi yang dapat diuji, prediksi yang secara prinsip dapat terbukti salah. Mari kita terapkan ini pada teori-teori kita. Hipotesis lubang cacing, misalnya, membuat prediksi. Ia mungkin memprediksi bahwa sinyal keluar harus memiliki korelasi statistik dengan peristiwa masuk di tempat lain di alam semesta. Jika survei langit di masa depan menemukan ratusan peristiwa ini, tetapi tidak pernah menemukan korelasi semacam itu, maka hipotesis lubang cacing akan kehilangan dukungan. Ia akan difalsifikasi. Hipotesis pantulan kuantum dari gravitasi kuantum putaran juga membuat prediksi. Ia mungkin memprediksi bahwa spektrum energi dari ledakan harus memiliki sidik jari spesifik yang terkait dengan struktur kuantum ruang waktu. Jika kita mengukur spektrum ini dengan presisi yang cukup dan tidak menemukan sidik jari itu, teori tersebut akan melemah. Hipotesis astroengineering dari peradaban maju juga dapat diuji. Jika sinyal itu buatan, kita mungkin berharap ia mengandung pola yang jelas non-alami, mungkin urutan bilangan prima atau sinyal termodulasi yang kompleks. Jika semua sinyal yang kita deteksi di masa depan selalu konsisten dengan proses fisik acak, maka penjelasan SETI menjadi kurang mungkin. Proses falsifikasi inilah yang memisahkan sains dari pseudosains. Ini adalah proses yang lambat dan seringkali membuat frustrasi. Mungkin butuh beberapa dekade pengamatan dan analisis yang cermat sebelum kita dapat dengan percaya diri menyingkirkan beberapa dari hipotesis ini. Mungkin kita tidak akan pernah bisa menyingkirkan semuanya dan akan ditinggalkan dengan beberapa kemungkinan yang bersaing. Tetapi inilah jalan ke depan. Para ilmuwan sekarang sibuk mengubah ide-ide kualitatif ini menjadi model matematika yang konkret yang membuat prediksi kuantitatif yang tajam. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah, jika teori saya benar, apa lagi yang harus kita lihat? Sinyal seperti apa yang harus kita cari selanjutnya? Inilah yang mendorong sains maju, bukan hanya memiliki ide-ide besar, tetapi juga mencari cara untuk mengujinya terhadap realitas. Misteri Sagittarius A bintang telah memberikan para ilmuwan teka-teki terbesar mereka, dan sekarang mereka sedang merancang alat untuk menyelesaikannya, satu pengamatan, satu prediksi, satu falsifikasi pada satu waktu. Ada ironi yang indah dalam kisah ini. Selama beberapa dekade, lubang hitam dipandang sebagai perusak informasi, mesin penghapus kosmik. Paradoks informasi adalah tentang bagaimana lubang hitam tampaknya menghapus detail-detail rumit dari apapun yang jatuh ke dalamnya, hanya menyisakan 3 properti kasar, massa, putaran, dan muatan. Ini dikenal sebagai teorema tanpa rambut, no hair theorem. Bahwa semua lubang hitam dengan properti yang sama tidak dapat dibedakan. Mereka tidak memiliki rambut atau fitur lain yang membedakan mereka. Namun, peristiwa di Sagittarius A bintang membalikkan narasi ini. Tiba-tiba, lubang hitam bukanlah penghapus informasi, melainkan sumber informasi yang paling kaya di alam semesta. Sinyal yang keluar dari sana bisa jadi membawa informasi tentang beberapa hal yang paling fundamental, sifat gravitasi kuantum. Apakah ruang waktu itu diskrit atau kontinu?
Apakah singularitas itu ada? Sinyal ini adalah probe langsung pertama kita ke dalam ranah fisika, di mana relativitas umum gagal. Topologi alam semesta. Apakah alam semesta kita terhubung dengan alam semesta lain? Apakah ada dimensi tambahan? Lubang hitam bisa menjadi portal kita untuk mempelajari struktur skala terbesar dari realitas. Keadaan materi ekstrim. Apa yang terjadi pada materi yang dihancurkan di bawah gravitasi ekstrem? Apakah ia membentuk bintang Planck, fusbol senar, atau sesuatu yang lain sama sekali? Lubang hitam adalah satu-satunya tempat di alam semesta saat ini di mana kita dapat mempelajari kondisi ini. Sejarah galaksi. Jika informasi dapat didaur ulang, lubang hitam mungkin berfungsi sebagai arsip kosmik. Sinyal masa depan mungkin memberitahu kita tentang bintang-bintang pertama yang terbentuk di Bima Sakti atau tentang tabrakan galaksi di masa lalu. Dengan cara ini, lubang hitam telah bertransformasi dalam pemahaman kita dari titik akhir menjadi titik awal. Mereka bukan lagi hanya kuburan bagi bintang-bintang. Mereka mungkin adalah rahim bagi fisika baru. Mereka adalah laboratorium pamungkas yang melakukan eksperimen pada energi dan kepadatan yang tidak akan pernah bisa kita tiru di bumi. Dan kemudian, tampaknya mereka mengirimkan hasilnya kepada kita. Tantangan kita sekarang adalah belajar bagaimana membaca pesan-pesan ini. Kita seperti ahli bahasa kuno yang baru saja menemukan batu Rosetta kosmik. Sinyal itu sendiri adalah teksnya, dan fisika teoretis adalah alat yang kita gunakan untuk mencoba menerjemahkannya. Prosesnya akan panjang dan sulit, tetapi imbalannya adalah pemahaman yang sama sekali baru tentang tempat kita di kosmos. Paradoksnya adalah bahwa objek paling gelap di alam semesta mungkin akan menjadi yang paling mencerahkan. Saat kita mendekati akhir perjalanan kita, penting untuk mengambil langkah mundur dan merenungkan gambaran besarnya. Apapun penjelasan akhir untuk anomali di Sagittarius A bintang, ia telah secara permanen mengubah hubungan kita dengan kosmos. Selama sebagian besar sejarah manusia, kita memandang langit sebagai sesuatu yang statis dan dapat diprediksi. Bintang-bintang tampak abadi, konstelasi tidak berubah. Bahkan dengan munculnya astronomi modern, kita masih cenderung menganggap alam semesta skala besar beroperasi dalam rentang waktu yang sangat lambat, jauh melampaui masa hidup manusia. Penemuan ini, bersama dengan penemuan terbaru lainnya, seperti gelombang gravitasi dari tabrakan lubang hitam dan semburan radio cepat, melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Alam semesta yang dinamis, bergejolak, dan penuh dengan peristiwa-peristiwa mendadak dan dahsyat. Langit tidak statis. Ia hidup dengan transien, kilatan cahaya dan energi yang datang dan pergi dalam sekejap mata. Ini berarti bahwa untuk memahami alam semesta, kita tidak bisa hanya mengambil foto. Kita harus merekam film. Kita perlu memantau langit secara terus-menerus, setiap saat, di semua panjang gelombang. Ini adalah pergeseran paradigma dari astronomi survei ke astronomi domain waktu. Ini juga mengubah cara kita berpikir tentang pencarian. Kita tidak hanya mencari planet atau galaksi, kita juga mencari peristiwa. Kita sedang berburu anomali, mencari hal-hal yang tidak seharusnya ada di sana, karena disitulah penemuan-penemuan terbesar seringkali bersembunyi. Peristiwa ini adalah pengingat utama bahwa alam semesta tidak berkewajiban untuk mematuhi harapan kita. Ia penuh dengan kejutan. Setiap kali kita berpikir kita telah memetakan wilayah yang tidak diketahui, kita menemukan bahwa peta itu sendiri terlalu kecil. Ada lebih banyak hal di langit dan di bumi daripada yang diimpikan dalam fisika kita. Pada akhirnya, inilah yang membuat sains menjadi petualangan yang begitu mendebarkan. Ini bukanlah pengumpulan fakta yang kering, melainkan tarian yang berkelanjutan antara yang diketahui dan yang tidak diketahui, antara teori dan kejutan. Sinyal dari jantung galaksi kita adalah undangan untuk terus menari. Ini adalah panggilan untuk tetap ingin tahu, untuk terus bertanya, untuk terus melihat ke atas dengan takjub, dan untuk tidak pernah berhenti menjelajahi misteri agung yang kita sebut rumah. Kita telah melakukan perjalanan dari keheningan yang diharapkan di jantung galaksi kita, melalui kejutan data yang mustahil, dan menjelajahi batas-batas terliar dari imajinasi ilmiah, dari lubang putih dan jembatan kosmik, hingga pantulan kuantum dan realitas multidimensi. Kita berdiri di tepi jurang pemahaman, menatap sebuah fenomena yang menantang hukum paling dasar dari fisika Einstein. Sinyal dari Sagittarius A bintang lebih dari sekadar anomali. Itu adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh alam semesta itu sendiri.
Dan untuk saat ini, kita belum memiliki jawabannya. Mungkin ini adalah bukti pertama dari fisika baru yang akan mendefinisikan abad ke-21. Atau mungkin ini adalah manifestasi ekstrim dari teori yang sudah ada yang belum sepenuhnya kita pahami. Atau bisa jadi, itu adalah sesuatu yang lain sama sekali. Sesuatu yang bahkan belum berani kita bayangkan. Satu hal yang pasti, alam semesta baru saja menunjukkan kepada kita bahwa ia jauh lebih aneh, lebih misterius, dan lebih menakjubkan daripada yang kita kira. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ke tepi pemahaman ini. Petualangan untuk memecahkan teka-teki ini baru saja dimulai, dan setiap dari kita adalah bagian darinya. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Menurut Anda, teori mana yang paling masuk akal? Atau mungkinkah ada penjelasan lain yang terlewatkan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah.